Cahaya. Cahaya menerangi dunia kita, memungkinkan kita melihat keindahan dan keajaiban alam semesta. Dari sinar matahari yang menyinari pagi hari hingga lampu kota yang berkilauan di malam hari, cahaya adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi cahaya lebih dari sekadar penerangan. Cahaya adalah aspek fundamental alam semesta kita, sebuah konstanta yang mengatur jalinan ruang dan waktu. Ketika cahaya melewati prisma, ia terpecah menjadi spektrum warna yang indah, mengungkapkan rahasia tersembunyi dari panjang gelombang yang berbeda. Di jantung misteri ini terdapat sebuah angka, 299.792.458 meter per detik. Angka ini bukan hanya sekedar angka, tetapi merupakan kecepatan cahaya dalam vakum, sebuah konstanta yang telah diuji dan diverifikasi melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kecepatan cahaya, nilai yang telah memikat para ilmuwan dan filsuf selama berabad-abad. Dari Galileo hingga Einstein, banyak pemikir besar yang telah mencoba memahami dan menjelaskan fenomena ini. Kecepatan cahaya bukan hanya kecepatan cahaya bergerak. Itu adalah konstanta universal, batas fundamental yang tidak dapat dilampaui oleh apapun di alam semesta. Ini berarti bahwa tidak ada informasi atau materi yang dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan ini. Kesadaran ini memiliki implikasi yang mendalam bagi pemahaman kita tentang kosmos. Dengan mengetahui batas kecepatan ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana alam semesta bekerja dan bagaimana objek-objek di dalamnya berinteraksi satu sama lain. Ini membentuk cara kita memandang alam semesta, dari partikel terkecil hingga struktur terbesar. Dari interaksi subatomik hingga gerakan galaksi, kecepatan cahaya adalah kunci untuk memahami banyak fenomena fisik. Memahami kecepatan cahaya bukan hanya tentang memahami konsep ilmiah. Ini juga tentang bagaimana kita mengajarkan dan menyebarkan pengetahuan ini kepada generasi mendatang. Di ruang kelas dan laboratorium, konsep ini diajarkan dan dipelajari dengan penuh semangat. Ini tentang menghargai keanggunan dan keagungan alam semesta itu sendiri. Ketika kita melihat aurora yang menari di langit malam, atau bintang-bintang yang berkelap-kelip, kita diingatkan akan keajaiban yang diatur oleh hukum-hukum fisika. Ini tentang mengungkap misteri kosmos dan tempat kita di dalamnya. Dengan teleskop dan teknologi canggih, kita dapat melihat lebih jauh ke dalam ruang angkasa dan memahami lebih dalam tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Kecepatan cahaya merupakan landasan fisika modern. Banyak teori dan model fisika yang bergantung pada konstanta ini untuk menjelaskan fenomena alam. Ini mendasari pemahaman kita tentang segala hal mulai dari listrik dan magnet hingga perilaku galaksi yang jauh. Tanpa pemahaman tentang kecepatan cahaya, banyak teknologi modern yang kita nikmati hari ini tidak akan mungkin ada. Ini adalah bukti kekuatan penyelidikan ilmiah dan kemampuan kita untuk mengungkap rahasia alam semesta. Setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat ke pemahaman yang lebih lengkap tentang dunia di sekitar kita dan tempat kita di dalamnya. Bayangkan sejenak bahwa kamu dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan yang begitu luar biasa, sehingga kamu bisa melintasi galaksi dalam hitungan detik. Kamu akan melintasi jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata, menembus batas-batas yang selama ini hanya bisa kita impikan. Mencapai sudut terjauh dari alam semesta yang dapat diamati dalam masa hidup manusia. Bayangkan bisa melihat bintang-bintang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tetapi impian perjalanan yang lebih cepat dari cahaya ini, meskipun menggiurkan, bertentangan dengan hukum dasar fisika. Hukum-hukum ini telah diuji dan dibuktikan selama lebih dari 1 abad. Kecepatan cahaya bukan hanya batas kecepatan, itu adalah batas kecepatan tertinggi. Tidak ada yang bisa melampaui batas ini. Tidak peduli seberapa canggih teknologi kita. Tidak ada apapun di alam semesta yang dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya. Bahkan partikel terkecil pun tunduk pada batasan ini. Ini bukan batasan teknologi, itu adalah hukum alam yang fundamental. Hukum ini mengatur cara alam semesta bekerja pada tingkat yang paling dasar. Alasan untuk ini terletak pada sifat dasar ruang dan waktu. Ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah, tetapi saling terkait erat. Teori relativitas Einstein mengungkapkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas yang terpisah tetapi saling terkait erat, membentuk jalinan 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Membentuk jalinan 4 dimensi yang disebut ruang waktu.
Jalinan ini adalah dasar dari semua fenomena fisik yang kita amati. Jalinan ini tidak statis, itu bisa dibengkokkan dan dilengkungkan oleh kehadiran massa dan energi. Massa besar seperti bintang dan planet dapat membengkokkan ruang waktu di sekitarnya. Kecepatan cahaya terkait erat dengan struktur ruang waktu. Ini adalah kecepatan di mana informasi dapat bergerak melalui jalinan ini. Itu adalah kecepatan informasi bergerak melalui jalinan ini. Kecepatan gangguan apapun dalam ruang waktu dapat merambat. Kecepatan gangguan apapun dalam ruang waktu dapat merambat. Ini adalah batasan yang tidak bisa kita langgar, tidak peduli seberapa keras kita mencoba. Sebelum Einstein, fisikawan percaya bahwa ruang dan waktu adalah entitas absolut yang tidak berubah. Mereka menganggap bahwa jarak dan waktu adalah tetap, tidak peduli siapa yang mengukurnya atau bagaimana mereka bergerak. Tetapi teori relativitas Einstein menghancurkan pandangan ini, mengungkapkan bahwa ruang dan waktu tidak tetap, tetapi relatif terhadap pengamat. Ini adalah salah satu perubahan paradigma terbesar dalam sejarah fisika. Ini berarti bahwa pengukuran jarak dan waktu bukanlah absolut, tetapi bergantung pada gerakan relatif pengamat dan yang diamati. Misalnya, dua pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda akan mengukur jarak dan waktu yang berbeda untuk peristiwa yang sama. Salah satu konsekuensi relativitas yang paling mengejutkan adalah dilatasi waktu. Ini adalah fenomena di mana waktu melambat untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat yang diam. Dilatasi waktu berarti bahwa waktu melambat untuk objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat yang diam. Sebagai contoh, seorang astronot yang pergi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan orang yang tinggal di bumi. Efek ini dapat diabaikan pada kecepatan sehari-hari, tetapi menjadi signifikan ketika suatu objek mendekati kecepatan cahaya. Pada kecepatan tinggi ini, perbedaan waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak dan yang diam menjadi sangat besar. Konsekuensi aneh lainnya dari relativitas adalah kontraksi panjang. Ini berarti bahwa panjang suatu objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat yang diam akan tampak memendek ke arah gerak. Ini berarti bahwa panjang suatu objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap pengamat yang diam akan tampak memendek ke arah gerak. Misalnya, sebuah roket yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan tampak lebih pendek bagi pengamat yang diam di bumi. Sekali lagi, efek ini hanya terlihat pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Pada kecepatan sehari-hari, kontraksi panjang ini tidak dapat diamati. Efek-efek ini, meskipun aneh dan berlawanan dengan intuisi, telah diverifikasi secara eksperimental berkali-kali. Eksperimen-eksperimen ini telah menunjukkan bahwa teori relativitas Einstein benar-benar menggambarkan alam semesta kita dengan akurat. Mereka menunjukkan bahwa intuisi kita sehari-hari tentang ruang dan waktu rusak pada kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Relativitas mengajarkan kita bahwa alam semesta jauh lebih aneh dan lebih menarik daripada yang pernah kita bayangkan. Bagian 4. Teka-teki kosmik, cahaya sebagai gelombang dan partikel. Cahaya adalah entitas yang menakjubkan, menunjukkan sifat-sifat gelombang dan partikel. Sifat ganda cahaya ini, yang dikenal sebagai dualitas gelombang partikel, adalah konsep fundamental dalam mekanika kuantum, cabang fisika yang mengatur perilaku materi pada tingkat atom dan subatom. Cahaya dapat bertindak seperti gelombang, menunjukkan fenomena seperti difraksi dan interferensi. Difraksi adalah pembengkokan gelombang saat melewati celah atau di sekitar penghalang. Interferensi adalah interaksi gelombang yang menghasilkan penguatan atau pembatalan. Namun, cahaya juga dapat bertindak seperti partikel, membawa paket energi diskrit yang disebut foton. Ini terbukti dalam fenomena seperti efek fotolistrik, di mana cahaya yang bersinar pada permukaan logam dapat menyebabkan emisi elektron. Dualitas gelombang partikel cahaya adalah konsep yang sulit dipahami secara intuitif. Bagaimana sesuatu bisa menjadi gelombang dan partikel secara bersamaan? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa konsep klasik kita tentang gelombang dan partikel tidak cukup untuk menggambarkan sepenuhnya perilaku cahaya pada tingkat kuantum. Bagian 5. Energi tanpa massa, kasus aneh cahaya.
Salah satu hal yang paling luar biasa tentang cahaya adalah ia membawa energi dan momentum, tetapi tidak memiliki massa. Ini adalah konsekuensi langsung dari persamaan terkenal Einstein, E sama dengan mc², yang menghubungkan energi dengan massa dan kecepatan cahaya. Persamaan tersebut memberitahu kita bahwa massa dan energi adalah setara, dua sisi dari mata uang yang sama. Sejumlah kecil massa dapat diubah menjadi energi yang sangat besar, sebagaimana dibuktikan oleh senjata nuklir. Sebaliknya, energi juga dapat diubah menjadi massa. Cahaya bagaimanapun adalah kasus khusus. Itu adalah energi murni bepergian dengan kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya konstan, persamaan tersebut memberitahu kita bahwa untuk cahaya, massa harus nol. Sifat tanpa massa dari cahaya inilah yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan cahaya. Apapun yang bermassa akan membutuhkan energi dalam jumlah tak terbatas untuk mencapai kecepatan cahaya, menurut teori relativitas Einstein.